bertemu lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama aku tentunya Putri Andriana yang akan nemenin Bunda dimanapun berada, yang lagi masak, yang lagi jalan, atau lagi jagain anak. Pokoknya wajib banget pantengin episode kali ini, soalnya kita akan bahas soal tema yang menarik dan informatif untuk Bunda. Salah satunya tema hari ini itu kita mau bahas soal separation anxiety pada anak. Jadi kalau misalnya kita lihat belakangan ini ya, itu kan banyak di sosial media itu terdapat video seorang anak yang menangis kencang karena ditinggal ke toilet oleh ibunya. Nah itu kalau misalnya kita kutip dari sehatq.com, itu memang ada kondisi di mana anak merasa ketakutan dan cemas jika harus jauh dari rumah atau berpisah dari orang tua. Nah, gangguan kecemasan tersebut itu yang dikenal dengan separation anxiety. Mungkin ini bagi bunda-bunda itu adalah hal yang biasa ya, namanya anak gak bisa jauh kan dari ibunya atau misalnya dari orang tuanya, jadi pasti nangis gitu. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu hal yang perlu menjadi concern dari bunda-bunda untuk diperhatiin. Makanya hari ini aku sudah mengundang salah satu seorang lah yang bisa kita ajak ngobrol soal separation anxiety ini. Dan di sini sudah ada Mbak Katarina Irapuspita. Halo Mbak, gimana kabarnya? Halo Mbak Putri, baik. Baik ya, ini mungkin kalau misalnya Bunda yang udah nonton persembahan untuk Bunda, ini sudah berapa kali datang ke acara ini ya? Iya. Ke Mata Milenial Indonesia TV ya. Dan ini panggilan akrabnya kita bisa panggil Mbak Karin. Nah seperti yang tadi udah aku sampaikan Mbak, kita mau bahas soal separation anxiety pada anak. Ini mungkin juga nggak asing ya di telinganya Mbak Karin. Tapi sebenarnya separation anxiety itu apa sih Mbak? Mungkin nih biar bunda-bunda di rumah nggak salah tafsir nih gitu. Iya. Separation anxiety tadi sebenarnya udah dijelasin ya. Jadi separation anxiety itu adalah kecemasan atau ketakutan yang umum atau normal dialami anak ketika mereka harus berpisah dari orang tua atau figur pengasuhnya gitu. Jadi nggak selalu orang tua, cuman mungkin orang-orang yang biasa mengasuhnya kalau misalnya kepisah dikit tuh pasti ada cemas ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau kita lihat-lihat itu sebenarnya hal yang biasa nggak sih Mbak? Nah, itu tergantung usianya nih. Jadi kalau separation anxiety sebenarnya itu normal pada anak usia di 1 tahun pertama sampai 18 bulan. 1 tahun 18 bulan tuh berarti 1,5 tahun Iya, ya? betul. Jadi sampai anak usia 1,5 tahun, kalau anak mengalami kecemasan atau separation anxiety, itu masih dianggap wajar atau normal. Tapi ketika usianya sudah lebih besar dari itu, dan itu mengganggu kehidupan sehari-hari, nah itu perlu diwaspadai. Tapi namanya bukan separation anxiety lagi, jadinya separation anxiety disorder atau gangguan kecemasan ketika harus berpisah. Jadi kalau misalnya selama itu masih di taraf separation anxiety itu masih normal ya, hal yang umum. Karena namanya anak-anak, terus ditinggal orang tuanya pasti nangis. Tapi ketika itu sudah mengganggu atau kayaknya berlebihan, itu kita nyebutnya ditambah dengan disorder gitu ya. Betul. Oke, nah tapi itu kan suatu kewajaran kalau misalnya dibilang sampai umur 18 bulan. Berarti kalau sudah melewati itu dianggap yang tidak wajar begitu? Iya. Atau gimana Mbak? Biasanya kalau dibilang, jadi kapan nih kita harus waspada gitu ya, atau khawatir, ini anak sebenarnya masih wajar nggak sih ya cemas atau takut ketika berpisah sama orang tua? Pertama, ketika ini udah berlangsung lebih dari sebulan, artinya udah terus-terusan dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Anak jadi nggak mau ditinggal sama orang tua, jadi nggak mau kemana-mana, nggak mau sekolah, nggak mau nginep sama orang lain gitu. Dan akhirnya ketika misalnya dia harus ditinggal, dia bisa punya reaksi fisik, sakit perut, muntah gitu. Itu jadinya jadi mengganggu, karena biasanya kalau udah sampai pada level yang mengganggu, mereka juga punya pemikiran nih, karena biasanya anak-anaknya lebih besar ya. Aduh, nanti kalau mamaku pergi, mamaku akan mengalami kecelakaan gitu, atau akan ada suatu bahaya yang terjadi sama orang tua gitu. Nah itu udah jadi gangguan. Oh oke. Jadi sebenarnya adanya separation anxiety ini adalah ketika anak-anak nih takut jauh dari ibunya tuh bukan karena ditinggal, tapi dia mengkhawatirkan sesuatu gitu. Betul. Ke orang tuanya ya. Oh tapi kalau misalnya dari banyak kasus nih yang ditemuin sama Mbak Karin, itu apakah selalu ke ibunya? Kan biasanya gitu ya, anak nempel sama ibu. Atau bisa juga dia ketakutannya ke orang lain, misalnya ke pengasuhnya atau ke neneknya gitu. Pernah nggak, ada nggak kasus kayak gitu? Ada, karena kan tadi ya,
Bukan cuman ke orang tua, tapi ke caregiver, artinya ke pengasuh juga. Jadi orang yang mengasuh anak ini bisa orang tuanya, bisa kalau yang ngasuh kakek neneknya, atau mungkin ya asisten rumah tangga atau neninya itu bisa. Hmm, Nah, berarti apakah kita juga bisa selalu bilang itu batasnya adalah di umur 18 bulan? Atau kalau misalnya di anak-anak kan kadang-kadang 3-4 tahun juga masih takut ditinggal orang tuanya gitu, Mbak. Gimana tuh kalau gitu? Iya, betul. Jadi kalau misalnya anaknya tadi usianya udah lebih dari 18 bulan, tapi terus dia masih cemas, nah itu kan dilihat juga karakter anaknya seperti apa gitu. Tapi kalau udah sampai lebih dari 3 tahun masih mengalami kecemasan yang berlebihan ketika ditinggal, nah itu kemungkinan besar jadinya separation anxiety disorder Jadinya atau disorder. gangguan kecemasan. Jadi kalau misalnya mungkin bisa kita bilang ya, bedanya di separation anxiety sampai ke disorder kalau dia sudah berlebihan. Mungkin semakin hari itu semakin parah gitu ya, makin panik. Terus juga bisa berimpact ke fisik juga ya. Ya mungkin bisa ya karena dia nangis terus apa jadi sakit kepala, ya kan satu sakit perut. Oke, nah Atau gitu Bunda. biasanya ya Mbak Putri, maaf dipotong. Iya. Biasanya bahkan mereka sakit perut Iya. atau sakit kepala, tapi ketika dibawa ke dokter nggak ada penyebabnya. Oh, Gitu. Jadi itu, menurut dokter semuanya oke. Nah kalau kayak gitu kenapa tuh? Apakah itu sugesti kah Ya, dari karena anaknya kondisi atau gimana? psikologis itu menyebabkan reaksi-reaksi di tubuhnya sehingga menimbulkan keluhan-keluhan ya gitu. Oh. Namanya psikosomatis istilahnya gitu. Nah, oke. Nah, jadi gitu Bunda, mungkin perlu waspada juga. Mungkin kalau misalnya separation anxiety itu adalah hal yang umum biasa, tapi Bunda juga perlu ngelihat nih kira-kira anaknya sudah menuju ke separation anxiety disorder atau enggak. Karena yang bahaya itu ketika sudah sampai ke tahap disorder itu. Iya, betul. Ya. Nah, terus nih Mbak Karin, itu biasanya memang apa sih yang menyebabkan anak-anak itu bisa sampai ke separation anxiety disorder itu? Oke. Penyebabnya? Penyebabnya, nah biasanya kalau penyebabnya itu yang menyebabkan anak mengalami gangguan itu ada pengalaman yang menimbulkan stres terkait perpisahan. Mungkin orang tuanya berpisah atau ditinggal sama orang yang dekat sama dia gitu ya, mungkin meninggal atau pergi jauh gitu. Itu jadi salah satu penyebabnya. Atau secara genetik ada juga di keluarganya yang memiliki gangguan kecemasan yang sama. Itu juga mungkin berpengaruh sama temperamen anak. Ada beberapa anak yang memang cenderung sulit dan lebih rentan terhadap kecemasan ini, jadi lebih gampang cemas dibandingkan anak-anak lain gitu. Oh, jadi faktor genetik itu juga bisa mempengaruhi ternyata ya? Atau mungkin memang dia ada keturunan yang ayah, ibu atau kakek neneknya yang emosional gitu juga bisa mempengaruhi ya? Ya, biasanya cenderungannya kecemas juga. Jadi ada salah satu orang tua atau di pohon keluarganya cemas, anaknya akan cenderung mudah cemas. Nah, kalau genetik tuh berarti gak bisa kita hindari dong gitu ya Mbak ya? Tidak bisa dihindari tapi bisa dibantu diatasi. Diatasi gitu ya. Dan itu juga balik lagi ke karakteristik anaknya. Betul. Takutnya memang anaknya yang manja ya. Nah, anaknya yang manja kayaknya pengennya sama orang tua terus gitu, akhirnya ketika orang tuanya ditinggal dikit langsung panik gitu. Nah, jadi gitu Bunda nih sekilas perbincangan aku sama Mbak Karin soal separation anxiety. Tapi ini masih banyak banget yang mau aku tanya-tanya soalnya ternyata ini hal sepele tapi menarik juga ya Mbak Karin ya. Makanya ya buat Bunda jangan kemana-mana, terus pantengin persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Oke Bunda, kembali lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Masih membahas topik soal separation anxiety bersama Mbak Karin di sini. Tadi kan sebelumnya aku sempat nanya soal apa aja sih yang bisa menyebabkan separation anxiety pada anak. Tadi kan bisa dari faktor karakteristik ya Mbak. Iya, Terus dari genetik juga sama memang ada trauma gitu. Nah, aku suka penasaran nih, kan di lingkungan kita sering banget ada anak yang suka ditakut-takutin sama orang tuanya. Kayak, ayo lo ditinggal ibunya, lo ditinggal ayahnya. Itu kan akhirnya anak jadi nangis, jadi kapok. Nah, itu juga bisa menyebabkan gak sih Mbak? Iya, kalau dilakukannya terus-menerus kan lama-lama trust kepercayaan anak terhadap orang tuanya kan jadi berkurang ya gitu. Jadi sehingga dia akan jadi lebih rentan untuk ketika ditinggal jadi nggak percaya lagi sama orang tuanya, jadi lebih cemas gitu.
Oh jadi itu bisa mempengaruhi ya. Soalnya kan kadang-kadang mungkin kita orang tua atau bunda-bunda kayaknya ngelihat anak nangis tuh gemes gitu kan. Lucu tapi sebenarnya kasihan juga kan kalau kita lihat-lihat secara psikisnya gitu dia harus nangis ditakut-takutin gitu. Nah terus tadi untuk ada bedanya separation anxiety sama separation anxiety disorder. Nah Mbak Karin ini bisa jelasin nggak itu tanda-tanda wah anak ini adalah separation anxiety. Wah kalau yang kayak gini dia udah masuknya yang ke disorder. Itu biasanya tanda-tandanya kelihatan dari mana Mbak? Iya, pertama tadi usia ya. Kalau misalnya udah terutama udah dari 3 tahun ke atas gitu ya, masih ketika orang tuanya pergi atau berpisah sama orang tuanya dia cemas berlebihan, nangis nggak terkontrol, itu udah tidak wajar. Itu yang pertama. Dan perilakunya berlanjut terus-terusan lebih dari 1 bulan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga udah mengganggu kehidupan sehari-hari anak, jadi nggak mau pergi sekolah, anak nggak mau ketemu orang lain, pokoknya maunya sama orang tuanya nggak boleh pergi kerja, pokoknya itu kan udah mengganggu. Itu juga jadi kriteria gitu. Dan yang terakhir tadi yang ada simptom fisik, mungkin dia mengeluh jadi mual, jadi pusing gitu, itu juga. Jadi jangan sampai kalau bisa jangan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari ya, itu juga sih. Itu kuncinya memang. Iya ya bener, tapi kadang-kadang ada juga orang tua yang sekarang kan banyak sekolah anak yang PAUD ya nyebutnya yang 3 tahun tuh udah sekolah. Itu kan anak-anak pasti awal-awal sekolah takut dong nggak mau ditinggal orang tuanya. Tapi ternyata lama-lama anak-anak tuh mau nggak mau jadi terbiasa gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu cara juga kali ya Mbak. Supaya anak nggak anxiety gitu ya. Iya, sebenarnya supaya anak tidak cemas ketika ditinggal orang tua memang perlu latihan. Latihannya pun juga harus bertahap. Misalnya pertama anaknya ketika ditinggal sebentar aja gitu ya, dan harus ada orang yang deket sama anak ini yang udah dia percaya. Nah itu juga bisa dilatihan. Ketika dia udah ngerasa lebih terbiasa, bisa misalnya diajak ke tempat yang lebih besar kayak tadi sekolah, tapi ada orang yang dia kenal juga gitu. Nah nanti lama-lama ya bisa ditinggal gitu. Jadi memang ada step-stepnya buat melatih anak supaya nggak cemas ketika dia harus berpisah dari orang tua. Ya, berarti kuncinya memang para bunda nih atau ayah atau orang tua siapapun lah dalam mengurus anak itu mau nggak mau anak tuh harus dilatih ya. Itu kasarnya dipaksa gitu ya. Nah Mbak Karin tadi selain sekolah ada lagi nggak sih cara-cara lain yang bisa menangani separation anxiety pada anak? Iya, itu tadi praktis. Yang kedua adalah orang tua harus melatih anak buat ditinggal, dalam arti kata gini, misalnya kalau mau pergi dikasih tahu dulu anaknya. Jadi sering kan orang tua tuh bohong ya gitu sama anaknya. Nah itu yang harus dihindari. Jadi misalnya ya mau pergi, mama mau pergi dulu nih gitu, bunda mau pergi dulu, nanti pulang jam berapa. Nah itu juga harus dilakukan gitu. Dan buatlah rutinitas kalau mau pergi seperti apa, dadah, kiss gitu ya. Itu juga penting buat anaknya tahu, oh ini lagi mau ditinggal. Terus jangan drama juga. Jadi kalau mau pergi ya udah pergi aja gitu. Jangan mau pergi nggak jadi, nggak mau pergi nggak jadi gitu. Itu juga buat anaknya jadi bingung. Jadi memang orang tuanya harus punya rutin untuk ritual kalau mau pergi gimana sih, dan harus pegang apa yang udah diungkapkan gitu. Jadi jangan nggak komit sama apa yang udah diomongin ya. Bener-bener aku setuju banget sih. Kuncinya tuh harus jujur bunda. Karena sering banget nih mungkin orang tua yang bilang, mama mau kerja, mama mau ke rumah sakit gitu kan, tiba-tiba pulang-pulang udah bawa belanjaan, bawa mainan. Kan anak kecil juga bisa mikir ya, ini katanya ke rumah sakit, kalau pulang bawa mainan, bawa baju baru. Nah itu kalau misalnya sering-sering buang ke anak, trust anak jadi hilang gitu ya. Betul. Sama aku juga pernah denger ini sih Mbak, bener nggak ya, ini mungkin bisa nggak ya diterapin, jadi komunikasi ke anak, jadi apa ya bahasa itu afirmatif atau apa. Jadi misalnya sebelum anak tidur atau misalnya sering ngobrol, nanti besok mama mau kerja ya, kamu jangan nangis ya ditinggal, itu juga bisa ya harusnya ya. Iya, jadi kan sebenarnya kalau anak cemas itu kan reaksi yang wajar ya buat semua orang. Kita semua bahkan orang dewasa pernah cemas ketika kita merasa akan ada satu bahaya yang terjadi dalam hidup kita. Jadi cemas itu secara emosi dia punya fungsi memberitahu akan adanya bahaya. Nah, supaya anaknya nggak ngerasa cemas, artinya kan anaknya harus diyakinkan bahwa dia baik-baik aja. Salah satunya dengan cara tadi, oh besok mama mau pergi loh, jam berapa, mau pergi sama siapa, kamu nanti di rumah main aja ya sama mbak. Jadi anaknya ngerasa oh oke, gitu. Oh situasinya tuh buat dia
semua udah terprediksi dan aman, jadi dia nggak ngerasa cemas. Nah, tapi ada lagi nih yang aku tuh jadi tanda tanya. Ini sebenarnya kalau ngomongin soal cara menangani separation anxiety, ini tuh sering banget diterapin orang tua, itu adalah suka menjanjikan misalnya, kalau kamu nih jangan nangis ya nanti mama pulang bawa mainan, misalnya gitu. Atau diberhentikan nangisnya tuh dengan cara mainan. Itu sebenarnya baik nggak sih, Mbak Karin? Kalau menurut Mbak Karin sendiri nih, atau dari segi psikologis anaknya gitu? Iya, pastinya harusnya nggak seperti itu ya gitu. Jadi kalau misalnya yang anak butuhkan tuh bukan mainannya, tapi komitmen orang tuanya mau perginya jam berapa, pulangnya jam berapa gitu. Dan anak butuh diyakinkan bahwa ya mama walaupun pergi juga akan balik lagi gitu. Jadi bukan yang ditunggu anak bukan mainannya ya, tapi orang tuanya buat Iya, iya. kembali gitu. Iya, sama kadang-kadang juga ngeliat kayak gitu anak-anak jadi kebiasaan ya. Jadi setiap orang tuanya pergi justru yang diharapkan pulang membawa sesuatu gitu. Ya kalau misalnya orang tuanya ada sih nggak apa-apa. Kalau misalnya tiap hari suruh jajanin mainan kan repot juga ya Mbak ya. Ya kalau orang tuanya kerja berarti tiap hari setiap pulang harus bawa mainan bawa gitu. mainan repot juga kan kalau gitu. Tapi ternyata kasus kayak gini kalau misalnya yang Mbak Karin tangani gitu ya kan sebagai psikolog nih, itu banyak ya? Secara persentase tuh gitu kayak banyak nggak sih ternyata anak-anak Indonesia nih yang mengalami separation anxiety ini? Ya banyak tapi Banyak ya ya? nggak banyak banget juga sih gitu. Yang gangguan sampai level gangguan ya, ada beberapa gitu. Dan yang pernah gangguan tuh separah apa sih Mbak yang pengalaman Mbak Karin? Iya, jadi ketika ibunya kerja ditelepon-teleponin terus gitu. Jadi ibunya nggak bisa kerja karena anaknya khawatir gitu. Terus jadinya nggak mau sekolah tadi gitu. Di sekolah pun mengeluh sakit, jadinya mau nggak mau harus dijemput pulang. Nah itu kan bukan cuman mengganggu hubungan di keluarga tapi ke akademisnya juga ya gitu. Kalau udah sekolah, apalagi kalau level pendidikannya udah SD gitu, bukan Iya. cuman kelas bermain atau TK gitu. Wah, dan ibunya juga kasihan ya yang kerja jadi nggak fokus mungkin karena diteleponin anaknya terus ya. Nah jadi gitu Bunda, impact-nya tuh bisa sejauh itu mulai dari yang kecil sampai dampak yang besar itu bisa dirasakan oleh anak-anak dan mungkin juga bisa merugikan bunda-bunda di rumah juga nih. Nah aku sama Mbak Karin bakal balik lagi, kita masih bahas lagi ya Mbak soal separation anxiety ini. Tapi aku sama Mbak Karin mau break dulu, kita mau minum-minum dulu, mau ngemil-ngemil dulu. Nah Bunda juga jangan kemana-mana, terus pantengin persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Halo Bunda, kembali lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia, dan masih bersama aku dan Mbak Karin di sini. Kita masih bahas soal separation anxiety pada anak. Tadi kan terakhir kita udah ngobrolin kalau misalnya salah satu dampak panjangnya itu, bukan dampak panjang, maksudnya yang terparah nih itu kan anak-anak jadi nelfonin orang tuanya terus saat kerja gitu kan. Itu kan kasihan juga ya dari segi anak sama orang tuanya. Nah, aku mau nanya nih kalau ke Mbak Karin, kalau misalnya sekarang kan banyak kondisi di mana kedua orang tuanya tuh bekerja. Mau ayah, mau ibunya tuh sama-sama bekerja. Nah, itu kalau dua-duanya kerja gimana tuh Mbak cara nanganin kalau anaknya tuh gampang cemas gitu? Heeh. Iya, sebaiknya ada secure base lain, artinya ada orang yang dipercaya yang membuat anak ngerasa aman dan nyaman. Jadi kalau kedua orang tuanya kerja, ada satu orang lagi siapa? Apakah itu neninya gitu atau mungkin kakek neneknya. Dan harapannya dia punya satu pengasuh yang cukup dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau ganti-ganti orang yang mengasuh itu akan sangat berdampak ya gitu, karena jadinya nggak ya ganti-ganti kan buat dia percaya sama satu orang sulit gitu. Iya memang sih ini sekarang banyak kasus banget ya anak-anak kan karena kedua orang tuanya bekerja jadi mau nggak mau ngurusnya tuh diserahkan sama neni gitu ya kita bahasnya. Tapi kan kadang-kadang nyari neni yang betah juga susah kan Mbak Iya, sekarang. betul. Namanya ngurus anak kecil pasti ada plus minusnya gitu. Jadi gimana tuh kalau misalnya ngatasin kayak gitu, mesti ada keluarga lain kali ya yang bisa jadi Iya, kita harapannya sih percaya memang ya. ada orang lain yang bisa jadi anaknya nggak cuman sama Mbak terus nanti berapa bulan ganti gitu ya. Ada orang yang benar-benar anak ini bisa ya ada yang sesuatu yang familiar gitu. Jadi untuk membantu mengurangi kecemasan itu butuh familiarisasi. Artinya harus ada orang yang dia kenal terus gitu, atau mungkin situasinya juga yang dia kenal terus gitu. Ada benda-benda yang buat dia nyaman, itu akan bantu mengurangi kecemasan. Jadi kuncinya tuh sebenarnya adalah anak tuh butuh orang yang dia percaya gitu ya. Iya, betul. Jadi bisa bikin dia tenang, nggak cemas, nggak takut gitu.
Oke, nah terus kalau misalnya separation anxiety ini kan jujur ya, mungkin aku udah ngobrol sama Mbak Karin aja nih, nanti aku kebayang kalau udah punya anak masih bingung nih ngebedain kira-kira nih anak di batas normal atau udah disorder gitu kan. Nah kalau misalnya memang kita merasa udah wah ini kayaknya udah berlebihan nih, harusnya udah nggak kayak gini, udah melewati umur itu, secara treatmentnya perlu ya dibawa ke psikolog? Iya, kalau udah sampai mengganggu kan kasihan anaknya, kasihan orang tuanya juga ya. Jadi sebaiknya dibawa konsultasi ke profesional Ya. gitu. Biasanya dibawa ke psikolog gitu. Nah itu kalau misalnya pengalaman dari Mbak Karin sendiri, biasanya orang tua tuh di batas anak umur berapa sih yang udah dibawa ke Mbak Karin nih ke psikolog gitu? Biasanya anak-anak yang udah besar kah atau masih kecil juga ada nih yang dibawa ke psikolog gitu? Iya, biasanya dari kecil juga ada ya gitu. Ketika orang tuanya udah merasa ini sangat mengganggu kan pasti dibawa sama orang tuanya gitu. Itu paling kecil gitu, aku penasaran anak yang dibawa sama case-nya Mbak Karin ini umur berapa tuh? Ingat nggak Mbak? Banyak banget ya, tapi Banyak. bisa di bawah 5 tahun pun juga ada gitu. Padahal kalau aku sih ngeliatnya wah anak di bawah 5 tahun mah pasti namanya ditinggal orang tua pasti nangis gitu ya. Iya, Cuman iya. ternyata harus ditangani juga ya. Nah tapi biasanya kalau dibawa ke psikolog nih itu biasanya anaknya tuh diapain gitu sama Mbak Karin nih, misalnya biar untuk ngurangin anxiety-nya. Treatmentnya gimana sih kalau di psikolog gitu? Nah, tergantung ya. Jadi kalau misalnya pertama kan kalau assessment pasti ketemu sama orang tuanya dulu Ya. gitu, terus sama anaknya juga. Dan kalau misalnya usianya masih kecil, ya itu medianya juga macam-macam, bisa sambil bermain. Jadi Ya. gali informasinya tuh lebih variatif dan kreatif gitu. Nah, nanti treatmentnya tergantung case-nya. Kalau misalnya kecemasan bisa juga dengan terapi dengan pendekatan bermain kalau anaknya lebih kecil. Ya. Karena ya kalau anak kecil kan paling mudah semuanya dengan bermain. Tapi kalau sudah lebih besar bisa intervensi yang mengacu pada membantu anak mengelola pikirannya gitu. Jadi tergantung usianya juga. Oh, soalnya kan aku juga mikir ya namanya anak-anak, biasanya kan kalau psikolog tuh bayangan aku adalah kita diajak ngobrol, diajak cerita. Tapi kalau anak-anak kan susah juga ya di bawah 5 tahun. Berarti dia tuh diajak sambil bermain tapi sambil diajak ngobrol juga? Iya, bisa dari permainannya itu sambil gambar. Jadi ya nggak seperti yang ngobrol wawancara gitu Iya, ya. iya, iya. Kayak ya udah kita bermain aja sama dia gitu kan. Tapi biasanya itu mungkin biar Bunda di rumah juga tahu nih, mungkin ada yang kayaknya ngerasa anaknya udah begini nih, cuman bingung kan caranya ke psikolog. Itu misalnya butuh datang berapa kali gitu nggak sih Mbak? Maksudnya Iya, butuh beberapa konsultasinya nggak kali. bisa sekali kan? Tergantung case-nya ya. Jadi bukan yang cuman sekali. Biasanya pertemuan pertama itu kan memang untuk mengumpulkan informasi terhadap keluhan. Nanti apakah perlu asesmen lebih lanjut dengan tes-tes gitu. Nanti udah sampai selesai penegakan diagnosa, terus perlu ada treatment. Nah, treatmentnya itu bisa panjang, bisa bersesi-sesi gitu. Jadi nggak cuman 1 atau 2 kali datang biasanya. Oke, oke. Dan kalau misalnya tadi case-nya udah sampai ke taraf yang disorder, itu kan ada impact ke fisik juga. Tapi kan kayak yang tadi Mbak Karin bilang, kadang tuh biasanya dibawa ke dokter tuh malah nggak kenapa-kenapa gitu. Pas diperiksa nggak kenapa-kenapa, tapi itu tetap perlu dibawa nggak ke dokter ini ya, dokter maksudnya medis gitu. Kalau misalnya dia kayak udah sampai muntah atau mual sakit perut gitu tetap perlu. Walaupun kita tahu nih ini dia anxiety gitu. Malah biasanya kalau yang sering ditemui mereka ke dokter dulu nih. Jadi karena anaknya muntah-muntah pasti kan Iya, yang iya. lebih kelihatan ya. Kalau psikologis kan nggak kelihatan. kelihatan, Jadi iya, biasanya iya, orang tua akan melihat yang fisikal dulu. Wah, anaknya muntah, anaknya pusing, bawa ke dokter. Udah diperiksa dokter, wah nggak ada keluhan nih. Pasti dokternya akan, ini kayaknya masalahnya psikologis deh, coba bawa ke psikolog. Jadi seringnya yang saya temui mereka udah ke dokter, dokter bilang nggak ada penyebab, semuanya udah oke, artinya ini masalahnya psikologis, berarti konsultasi ke psikolog gitu. Oh, jadi emang bener sih ya. Pasti yang jadi aware pertama adalah kesehatan si anak secara physically dulu. Iya, karena kelihatan kan. Baru ke mentally-nya gitu Gitu. kan. Nah, ini mungkin dari Mbak Karin ini bisa kasih tips ke bunda-bunda gimana sih cara mencegah separation anxiety tersebut. Nah, terus ya supaya mungkin atau yang udah terlanjur separation anxiety nih orang tuanya mesti gimana gitu. Nah, mungkin bisa kasih saran ke bunda-bunda Mbak. Oke, iya. Buat bunda-bunda yang misalnya lagi bingung anaknya nggak mau ditinggal gitu ya. Dan pertama harus tahu juga waktu yang tepat untuk ninggalin anaknya. Misalnya kalau anaknya lagi ngantuk, lagi lapar gitu,
pasti akan jadi lebih rewel buat ditinggal. Jadi baiknya cari momen di mana anaknya happy. Berarti kan sebelum mau ditinggal coba buat pastikan anaknya kenyang, pastikan anaknya nggak ngantuk, dan coba ajak anak bermain sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi anaknya pun ketika ditinggal merasa lebih nyaman. Tadi rutinitas sebelum mau ditinggal tuh seperti apa. Jadi anaknya udah punya transisi. Oke, sekarang kayaknya mau pergi nih gitu. Jadi dia udah bisa menduga-duga gitu, dan ketika balik pun udah tahu nih, pokoknya kalau mama bilang jam segini pulang pasti nanti nggak lama dia akan pulang gitu. Jadi itu juga penting ya buat anaknya bisa memprediksi atau memperkirakan situasinya seperti apa. Dan sering juga diajak cerita, mungkin dikasih lihat film atau dibacain cerita tentang, kalau anaknya masih kecil bisa tentang binatang yang takut ditinggal mamanya, tapi terus mamanya balik lagi. Jadi anaknya belajar sesuatu dari film atau dari bacaan tersebut gitu. Oke ya, jadi gitu ya Bunda nih. Pertama untuk bunda-bunda atau orang tua dimanapun berada, itu yang pertama jangan meremehkan kesehatan mental anak. Meskipun separation anxiety ini kita anggap itu adalah hal yang biasa gitu kan. Anak-anak nangis ditinggal orang tua itu udah biasa. Tapi kalau misalnya didiemin dan makin parah, itu bisa sampai ke separation anxiety disorder ya. Dan itu yang perlu ditangani. Itu juga penyebabnya banyak. Bisa jadi dari memang karakteristik anaknya, bisa juga dari faktor genetik, atau bisa juga dari ada trauma gitu ya dari anaknya. Nah ini bunda-bunda mesti peka nih, kira-kira tanda-tandanya tuh apa, gejalanya apa. Kalau misalnya memang sudah sampai ke fisik ya kan, atau misalnya sampai ke muntah, kepala pusing, nah itu harus diwaspadai. Nah salah satu caranya itu bunda bisa ke psikolog ya, salah satu cara penanganannya, atau bisa juga dengan komunikasi, dan pastinya juga harus jujur sama anak gitu ya. Itu budaya-budaya bohong sama anak tuh harus mulai kita ilangin kayaknya dari sekarang, supaya di generasi ke depan nih separation anxiety ini semakin semakin kecil gitu untuk anak-anak di Indonesia. Nah itu juga sekaligus mengakhiri perbincangan aku dan Mbak Karin hari ini. Sebelumnya makasih banyak ya Mbak. Iya, sama-sama Mbak Putri. Sudah menyempatkan waktu ke sini, udah mau sharing-sharing. Ini juga satu ilmu yang baru mungkin buat aku juga, buat bunda-bunda di rumah, supaya nggak menyepelekan anxiety pada anak. Nah buat bunda juga ya, jangan lupa terus pantengin episode persembahan untuk bunda lainnya, karena Bunda Cerdas Keluarga Bahagia hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.